Dedikasi tanpa henti, wujudkan pangan untuk negeri. Menginjak 3 tahun pengabdian Badan Pangan Nasional bagi Bumi Pertiwi, dedikasi dan ikhtiar tanpa henti terus dilakukan dalam mengemban adicita pangan untuk negeri, yakni mewujudkan pangan Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Semua itu bermuara pada upaya pencapaian ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Dalam mengatasi kondisi instabilitas pangan, program bantuan pangan kepada 22 juta KPM menjadi instrumen pemerintah dalam menopang kebutuhan masyarakat. Bersama Perum Bulog, bantuan pangan beras dipastikan terus berlanjut sampai akhir 2024. Selain bantuan pangan beras, Badan Pangan Nasional bersama ID Food juga melanjutkan penyaluran bantuan pangan penanganan stunting berupa daging ayam dan telur yang diberikan kepada 1,4 juta keluarga risiko stunting yang tersebar pada 7 provinsi. Penstabilan pangan turut digencarkan melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM. Dari Januari sampai minggu pertama Juli 2024 telah terlaksana GPM sebanyak 5.734 kali di 447 kabupaten kota. Badan Pangan Nasional pun turut berperan sebagai teman petani dengan menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP pada gabah dan beras menjadi jaring pengaman agar petani tidak terpuruk. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga memberikan penguatan sarana prasarana rantai dingin untuk produk pangan yang memiliki masa simpan pendek atau perishable seperti daging ayam, cabai, dan bawang merah. Hingga tahun lalu telah tersalurkan sebanyak 30 unit dan di tahun ini 12 alat. Ini terdiri dari 14 river container, 13 cold storage, 11 air blast freezer, dan 4 heat pump dryer. Badan Pangan Nasional turut menaruh perhatian pada pengentasan kerawanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2023 menunjukkan terdapat penurunan jumlah wilayah dengan indeks ketahanan pangan rendah menjadi 68 kabupaten kota. Dengan itu, di 2024, Badan Pangan Nasional kembali melaksanakan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan sejak Juni. Tahun ini, target penyalurannya sejumlah 45.000 kepala keluarga di 220 desa pada 20 kabupaten kota. Dalam upaya mengatasi sisa dan susut pangan melalui inisiasi Gerakan Selamatkan Pangan sejak 2022 sampai saat ini terus dilaksanakan. Hingga minggu ketiga Juli 2024 tercatat 66,5 ton dan jumlah pangan yang tersalurkan melalui donasi pangan sebesar 44,8 ton. Badan Pangan Nasional turut menyasar pelajar sekolah dasar atau SD melalui pelaksanaan gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa atau dikenal dengan Jenius. Di 2023, Jenius berhasil menyasar sebanyak 25.000 pelajar SD yang ada di 50 kabupaten kota. Hasilnya, menurut kajian bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia atau AIPGI menunjukkan bahwa terdapat peningkatan status gizi siswa dari 71,7% menjadi 73%. Di 2024, Jenius akan dilaksanakan kembali dengan target 17.000 pelajar SD. Badan Pangan Nasional juga gencar melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA. Kegiatan B2SA Goes to School pada tahun 2004 ini ditargetkan menyasar 380 sekolah yang tersebar di 38 provinsi.
Program Desa B2SA juga dikembangkan untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Di 2024 ditargetkan pada 175 desa di 33 provinsi. Dengan masifnya sosialisasi dan edukasi B2SA, capaian skor Pola Pangan Harapan atau PPH meningkat jadi angka 94,1 pada 2023. Dari segi penjaminan keamanan pangan segar yang beredar, Badan Pangan Nasional telah membangun Pasar Pangan Segar Aman atau PAS Aman di 68 lokasi pada 20 provinsi. Kemudian guna memperkuat pengawasan pusat dan daerah, sebanyak 17 unit mobil laboratorium keliling telah disebarkan ke pemerintah daerah. Dedikasi dan bakti demi wujudkan pangan untuk negeri akan terus dilanjutkan oleh Badan Pangan Nasional. Berbagai tantangan ke depannya pasti akan dihadapi secara kolaboratif dan partisipatif. Mari bersatu padu dan berikhtiar bersama demi aktualisasi pangan Indonesia yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.